Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Akil Sud. Salam satu laras. Di sore hari ini sambil ngabuburit, coba saya review demit chamber ya, chamber demit bengal. Dan di sini saya ada dua pompa PCP. Kebetulan juga pompa ini habis saya servis nih ya, biar nanti kalau misalkan mau pompa itu tidak ada kandungan air ke tabung, ke regulator, ke chamber ya. Oke, kita lanjut untuk review chamber dulu ya. Dan di sini juga chamber ini memakai adapter laras. Mungkin aja nanti di antara teman-teman kebingungan yang lagi nunggu demit black end ya. Sebentar lagi ada sebagian demit black end yang masuk ke saya ya. Oke, kita lanjut ke chamber demit bengal dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya, chamber demit bengal. Coba saya sedikit review aja. Dari bentuknya seperti ini. Kalau kita ambil chambernya aja, dari anodesnya ini halus banget ya, beda dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk bahannya ini menggunakan seri 6 yang standar Eropa-nya. Dan kalau misalkan di antara teman-teman order chamber ya, ini nanti dibawakan semacam Mickey Mouse. Cuman untuk adapter regulnya nggak dibawakan ya. Ini kemarin salah satu antrian ke saya, antrian pertama bahkan ya. Tapi alhamdulillah ini udah sebagian ada yang beres dan sebagian ada yang belum beres ya. Kebetulan ini yang orangnya sabar banget, nggak pernah kontak. Kalau misalkan sama saya nggak kontak, tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada pertanyaan ya, bisa ditelepon atau diketik lewat WA aja. Untuk chamber demit bengal ini kebetulan sama saya udah terpasangkan adapter laras. Dan di antara teman-teman ini ada ya yang lagi nunggu chamber black end. Itu kalau chamber demit black end itu nanti ya, itu udah langsung PNP adapter laras, jadi nggak usah beli adapter larasnya. Kalau yang ini masih menggunakan adapter laras seperti ini nih teman-teman ya. Ini adapter laras seperti ini. Nanti adapter laras ini dipasangkan, dimasukkan ke chamber sebelah sini ya, masukkan ke chamber sebelah sini. Ini nanti terpasang o-ringnya ada dua di sini ya. Pertama di belakang, kedua yang di depan. Fungsinya yang di depan nanti dibenturkan sama laras. Cuman larasnya itu jangan dibubut ya, atau dibikin PNP. Nanti polosan aja. Coba nanti saya perlihatkan ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya, cara pemasangan larasnya yang udah pakai adapter laras. Ini adapter larasnya udah saya pasangkan ya, sangat presisi banget. Nanti bisa pakai single shot, ini nggak macet tuh ya, tuh enak ya. Terus kalau misalkan ada magazin, ini kebetulan di saya ada magazin 88. Ini enak banget tuh, nggak macet-macet, nggak alot, nggak berat ya. Untuk cara pemasangannya, ini udah terpasang adapter laras karena ini adapter larasnya terpisah, beda dengan chamber black end ya. Oke, pertama-tama coba kita mengenal larasnya dulu. Nah, ini seperti ini, jangan seperti ini ya kalau misalkan udah pakai adapter laras. Terkecuali tidak pakai adapter laras, wajib dibikin PNP seperti ini ya. Kalau misalkan udah pakai adapter laras, nah nanti kalau misalkan order laras jadi polosan kayak gini. Tapi harap diperhatikan ya, ini OD masuk larasnya nanti chambernya OD berapa. Kebetulan dari 88 kebanyakan OD 14 ya, selain OD 16. Untuk black end juga ya, masuk chambernya OD 14. Nanti kalau misalkan mau order laras keseluruhannya ya OD 14.
Untuk masuk chambernya ini OD14 ya. Ini tapi harus posisinya harus presisi. Terus di ininya di ujungnya ini harus rata banget, bener-bener rata. Kalau misalkan tidak presisi, kalau pakai adapter laras itu ada kebocoran nantinya, yang dikhawatirkan ada kebocoran ya gitu. Oke ya. Coba kita masukin aja ya. Cara pasang laras ya. Udah menggunakan adapter laras seperti ini ya. Coba kita masukin dulu nih. Ini berhubung ini presisi banget tuh ya. Ini presisi banget, enak dimasukinnya. Coba agak deketin sedikit. Nah ini presisi banget ya. Caranya gini ya. Posisinya satu nih ya. Baut-baut ini nanti harap kendor ya. Harap kendor. Terus di dalam adapter laras, di dalam ada o-ring juga. Nanti jangan sampai masang terus dikecengin, jangan seperti itu ya. Nanti untuk pemasangannya seperti ini teman-teman ya. Masukin laras, ini nanti agak ditekan kuat, masukin ke dalam ya. Sambil ditekan larasnya, nanti baut ininya dikencengin ya. Sambil ditekan dikencengin. Jangan sampai tempel aja lalu dikencengin, itu nanti yang dikhawatirkan itu nanti ada pergeseran atau ada sedikit bocor ya. Berhubung ini pasang adapter larasnya udah sangat presisi, kemungkinan besar ya untuk ini ya, kemungkinan besar ini nggak ada, insya Allah nggak ada bocor ya. Oke, nanti juga ini nanti mungkin ya 1-2 o-ring nanti saya bawakan. Mungkin videonya sampai di sini paham ya. Nanti juga untuk black end harap diperhatikan ya. Kalau misalkan order laras harus polos. Apalagi kan black end itu kan langsung menyatu, langsung ada adapter laras ya. Kalau ini kan emang sengaja dipasangkan adapter laras. Dan pada umumnya kalau misalkan kita order unit ke markas, pasti memakai adapter laras ya. Keunggulan adapter laras ini satu, kalau misalkan kita beli laras terus mempercayakan ke tukang bubut, ada sebagian tukang bubut itu nggak presisi ya. Satu, terus salah bikin loading segala macam, alurnya kena ya, yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita beli laras asalkan polos, presisi, insya Allah diakurasi bagus. Jangankan laras bagus, kadang-kadang laras standar aja ya, kalau misalkan pakai adapter laras itu membantu diakurasi ya. Oke, untuk cara pemasangan laras yang udah memakaikan adapter laras seperti itu, nanti coba saya sedikit review tentang pompa PCP teman-teman ya. Karena ada sebagian orang unit yang saya kirim itu pompanya pakai pompa manual atau gejus ya, kayak sepeda itu. Tapi kalau misalkan penggunaannya tepat, penggunaannya benar ya, walaupun pakai pompa manual, tidak pakai scuba, tidak pakai pompa listrik, bahkan sama aja sih ya. Kalau misalkan entah itu scuba atau pompa listrik, ibaratkan scuba dari awalnya waktu pengisian itu di mesinnya nggak pakai filter, nanti ke scubanya juga ada menimbulkan air ya. Terus pompa listrik juga banyak itu kandungan airnya, jangan salah ya. Kalau misalkan tidak pakai filter, itu kandungan airnya masuk ke tabung, entah ke regulator atau ke chamber, itu ada kandungan airnya. Itu akan mengakibatkan jelek diakurasi, karena begitu kita short itu udara sama air tercampur ya. Coba saya praktekkan dulu ya. Ini kebetulan ada pompa Neo Predator ya. Ini juga barusan saya servis. Ini ada, kalau nggak salah ini GX Repo ya. GX Repo seperti ini. Ini udah lama banget dan ini udah saya servis juga nih ya. Nah ini teman-teman ya, seperti ini bentuknya pompanya ya.
pompa GX Repo saya menggunakan dua filter. Nih, dua filter ya. Ini filter satu dan ini filter kedua, filter utama sama filter kedua ya. Terus untuk Neo Predator ini menggunakan satu filter ya. Kenapa ini satu filter? Saya juga kurang paham teman-teman ya. Jadi kalau untuk pompa Neo Predator ini mungkin berhubung ininya besar ya, penampungan angin ini besar. Jadi kalau misalkan kita pompa ya, ini kandungan airnya enggak secara langsung ke ini ya, tapi tetap aja saya menggunakan filter untuk mengatasi angin air masuk ke regulator. Yang pakai regulator, kalau misalkan enggak pakai regulator mungkin langsung ke tabung atau ke chamber. Oke, ini seperti ini ya. Ini terus terang aja, kalau misalkan pompa Neo Predator ini saya bukan iklan ya, cuman ini kebuktiannya nyata. Untuk Neo Predator ini sangat rekomendasi, kandungan airnya nggak ada sama sekali. Ini Neo Predator di saya udah 5 tahun ya. Ini untuk nambah-nambah aja sih, kalau misalkan sekubanya lagi kosong baru sambil olahraga pakai pompa ini. Dan saya udah membuktikannya teman-teman ya. Waktu pegang banyak lah di unit saya kan banyak ya. Terutama yang lama saya pegang itu Demit Photon. Lama itu banget saya pegang ya. Hampir sekitar 3 tahunan. Selama 3 tahun itu saya bongkar, penasaran kandungan airnya nggak ada ya, pakai pompa ini ya. Tapi setiap kali pompa ya, entah itu 2 kali pompa atau 3 kali pompa, filter ininya diganti. Tapi bukan untuk dibuang ya, yang basah. Misalkan ini basah, nah ini udah beberapa kali, ini masih kering-kering aja, aman ya. Nah ini seperti ini, kering-kering aja. Kalau misalkan basah tinggal disimpan, ganti yang baru. Nanti ini kering kembali, bisa dipasangkan kembali, jadi nggak mubadir ya. Nah seperti itu ya. Untuk Neo Predator ini kalau misalkan pas waktu kita pompa, ini sebagian ada kandungan air yang keluar dari sini ya. Apalagi kalau misalkan udah penuh, ini kalau misalkan kita buang ya sebelum dicabut, nah airnya tertampung di sini kebanyakan teman-teman. Tapi ada juga yang sedikit ke sini gitu ya. Nah makanya walaupun pakai pompa manual, kandungan airnya alhamdulillah nggak ada ya. Ini juga kemarin saya pakai pompa manual, penasaran entah pakai pompa ini atau pakai GX Repo ini. Ini udah 2 kali saya bongkar ya, karena wah ini kurang pas, saya bongkar lagi. Alhamdulillah nggak ada teman-teman, nggak ada kandungan airnya. Pokoknya nggak ada lah teman-teman ya. Kalau misalkan ditembak ada hembusan, itu hembusan air sama uap itu beda. Maksudnya gini teman-teman ya, kalau misalkan kita tembak nih, kalau misalkan ada kandungan air itu muncratnya banyak gitu ya. Beda lagi dengan khusus udara, kalau kita tembakan itu kayak embun kayak gitu, itu ya hampir sama, entah itu pakai pompa manual atau pakai scuba atau pakai pompa listrik. Nah kalau GX Repo ini kenapa saya menggunakan 2 filter? Ini terus terang aja, kalau misalkan GX ini ada agak banyak kandungan air masuk ke selang ini, karena mungkin nggak bisa nampung di sini. Nggak tahu, pokoknya sistemnya nggak tahu, saya nggak paham. Cuman hasil prakteknya seperti itu teman-teman ya. Makanya saya menggunakan 2 filter ya. Ini sama juga kalau misalkan udah beberapa kali filternya dibongkar ya, terus ganti yang baru, yang ini disimpan udah kering ganti lagi, bolak-balik seperti itu ya. Kenapa saya ngasih saran seperti ini ya? Unit yang saya kirim ternyata pas di sini bagus ya, di sana juga beberapa bulan bagus, tiba-tiba banyak
pas begitu ditembakin banyak kandungan air, dan terus dibongkar juga itu airnya juga banyak. Untuk pompanya dia emang ambil ya yang standar biasa teman-teman ya, tidak ada semacam ini kalau di chamber, ini chambernya lah ya, nggak ada semacam mesinnya seperti ini. Kan ada ya yang bulat langsung, nah itu pasti kandungan airnya banyak ya. Nah ini sedikit berbagi ilmu aja, ini khusus yang belum tahu aja ya. Kalau misalkan yang udah master ya, udah pamaster, mendingan di skip aja, ini khusus yang nggak tahu aja pokoknya ya. Tapi kalau misalkan penasaran ya, terima kasih ya pamaster semua ya. Oke, ini persiapan laras dan ini juga persiapan packing. Mungkin orangnya udah nggak sabar, nanti di sini ada stiker ya, nanti saya bawakan stiker untuk siapa tahu ini nanti dirakit untuk dipasangkan di tabung seperti ini ya. Oke, videonya mungkin saya akhiri sampai di sini. Nanti ini juga sambil nunggu black end. Bagi teman-teman yang udah antri ke saya, mohon bersabar ya yang nunggu black end. Siapa tahu nanti ada part taktikalnya, cuman untuk bentuk dan harga dari markas belum fix ya. Untuk bentuk dan harga belum fix. Nanti tunggu aja, pasti saya update tentang chamber black end, entah lanjut itu nanti dibikinkan taktikal atau enggak. Ya kabarnya sih kemarin udah diiklankan, berhubung ini jadwalnya padat mau menghadapi lebaran. Nanti ya mungkin habis lebaran atau gimana ya. Oke, sementara ini videonya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.